kabarnya kalian di rumah? Ya, Miss harap kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu ya. Oke, kita akan mulai belajar tematik kita. Namun sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau belajar bersama guru kami. Ajarilah kami Tuhan supaya pelajaran di hari ini dapat kami terima dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Ya, kita akan belajar di pembelajaran ketiga dan pembelajaran keempat. Bukunya tetap tema 2, yaitu selalu berhemat energi. Ya, buka buku tematiknya, halaman 15. Oke, kita akan belajar. Nah, di sana kita akan lihat di sini ada gambar satu siswa ya, satu sekolah yang sedang mengadakan upacara bendera. Lalu lihat, perhatikan benderanya. Benderanya itu berkibar ya, artinya berkibar tuh ditiup angin. Nah, bentuk energi apa yang menggerakkan bendera tersebut? Apa? Bentuk energi angin ya. Nah, kenapa? Karena energi angin itu adalah energi ya yang berasal dari angin, yang digerakkan oleh angin ya. Nah, kalau untuk kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi, kemarin kita sudah ada di halaman 6. Coba kita mundur lagi ke belakang, halaman 6. Nah, di sini di halaman 6 ini ya, di halaman ini ada tentang bentuk-bentuk energi. Ada energi magnet ya, ada energi listrik, ada energi cahaya, ada energi kimia, ada, coba dihitung, ada 9 energi. Nah, memang di sini kalian disuruh menjawab pertanyaannya sesuai dengan pilihan yang ada. Nah, tapi kita akan belajar hari ini tentang energi, salah satunya yaitu energi angin ya. Nah, itu yang menggerakkan bendera. Oke. Lalu kita buka bukunya di halaman 17. Lihat. Halaman 17. Nah, kita akan belajar tentang sumber energi panas. Kenapa panas itu disebut sumber energi? Karena sumber energi panas adalah, lihat pengertiannya dulu. Sumber energi panas adalah suatu benda yang dapat menghasilkan energi panas. Jadi sumber energi itu bersumber dari mana? Berasal dari mana? Ya, berarti berasal dari panas suatu benda. Contohnya apa itu kalau energi panas? Matahari. Matahari menghasilkan panas nggak? Iya. Api. Kalau kita sedang memasak, mama, papa, atau mama ya sedang memasak di dapur, pasti menghidupkan kompor. Nah, kompor itu mengeluarkan api kan? Nah, itu apinya itu mengeluarkan panas nggak? Panas. Terus apa lagi yang menghasilkan panas? Listrik. Bola lampu ini kalau kita itu kan panas ya. Kalau kita pegang pasti terasa panas ya. Terus apa lagi? Energi panas bumi. Ya, panas bumi itu artinya energi yang ada di bawah permukaan tanah. Itu panas bumi. Terjadi panas bumi itu karena matahari dengan teriknya itu mengenai ke bumi, lalu tanah kan menjadi menguap ya, panas ya. Nah, panas matahari itu diseraplah ke dalam tanah. Makanya itu namanya panas bumi ya. Oke, kita lihat matahari. Matahari seperti yang bilang tadi merupakan sumber energi panas dan energi cahaya, karena dia bukan hanya menghasilkan cahaya, yang mana kalau kita lihat ada matahari pasti terang. Kalau matahari sudah terbenam, artinya sudah mulai malam ya. Nah, ada cahaya dan ada juga panas. Dari mana kita bisa merasakan panas? Kalau kita manfaat matahari, bisa untuk menjemur pakaian kita, mama menjemur pakaian yang basah. Tiba-tiba dengan adanya matahari, jam-jam 1 atau jam-jam 2 itu sudah terik-teriknya ya. Nah, sore harinya udah kering pakaian kita ya. Jadi itu panas matahari bisa kita nikmati untuk kehidupan kita, yaitu kita manfaatkan untuk mengeringkan pakaian yang dijemur. Apalagi manfaat matahari untuk bahan makanan ya, bahan makanan. Kita bisa misalnya kita mau bikin ikan asin. Nah, ikan asin itu kan sesudah ikannya diasinkan,
Terus dijemur juga, atau mungkin bikin kerupuk. Nah, kerupuk itu kan juga ada yang dipanaskan juga di terik matahari ya. Terus bikin garam juga menggunakan terik panas matahari ya. Dan untuk keperluan lainnya, untuk tanaman sebagai proses fotosintesis ya. Nanti kita belajar tentang proses fotosintesis ya. Jadi itu manfaat matahari, dan kita manfaatkan adalah panasnya dan juga cahayanya ya. Ada dua fungsi sumber panas, sumber energi yang dihasilkan oleh matahari. Lalu api, seperti Miss bilang tadi, api itu terjadi dari gesekan dua benda. Misalnya batu, kita dengan batu satu dengan batu yang lain kita gesekkan, maka gesekan itu akan menghasilkan api, lama-kelamaan akan menghasilkan api. Nah, atau di kompor ya, di kompor gas kita menggunakan kompor, lalu kita nyalakan, itu berasal apinya itu dari mana? Dari gas ya, gas alam ya. Nah, tujuan api apa? Untuk memasak, bahan bakar makanan, membuat bahan kerajinan ya, bisa dibaca di halaman 18. Lalu panas bumi. Ya, panas juga dihasilkan oleh listrik. Nah, tuh. Manusia memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh energi listrik. Nah, caranya apa? Kompor listrik ya. Jadi kompor itu ada juga yang menggunakan listrik. Terus penanak nasi ya, rice cooker itu juga menggunakan listrik dan menghasilkan panas kan. Jadi makanan kita tetap panas, nasi kita tetap dalam keadaan panas ketika kita makan. Apalagi sumber energi yang menghasilkan panas, yaitu setrika. Contohnya setrika pakaian. Waktu kita mau menggosok baju, ya itu menghasilkan panas ya setrikanya ya, bahan elektronik. Nah, terus panas bumi juga dihasilkan dari, seperti disebutkan tadi, dari penyerapan. Lihat alurnya terakhir. Panas bumi juga dihasilkan dari penyerapan panas matahari. Jadi matahari diserap oleh tanah ke dalam inti bumi. Inti bumi itu di bawah tanah ya, diserap di tanah selama jutaan tahun ya, selama jutaan tahun nak, bukan setahun 2 tahun, tapi jutaan tahun. Lama nggak itu? Lama. Nah, contohnya apa? Kita bisa melihat panas bumi itu keluar. Contohnya gunung meletus. Kenapa bisa terjadi gunung meletus? Yaitu terjadi dari uap panas yang keluar menjadi larva atau magma ya. Ya, itu kan panas bumi yang keluar itu ya. Makanya terjadi gunungnya meletus ya. Oke. Nah, sumber energi panas bumi telah dimanfaatkan oleh manusia untuk menghasilkan energi listrik ya. Nah, jadi tugas kalian hari ini adalah lihat halaman 18. Aku bisa. Di sana kalian akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks sumber energi panas ya. Dibaca teksnya ini dulu, lalu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ya, kalau tidak muat jawabannya tulis di kertas lalu ditempel, oke? Nah, sekarang kita masuk LKS. Lihat LKS-nya di pembelajaran ketiga. Nah, di sana halaman 17 ada tentang pengertian gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemarin ada sudah catat di papan tulis. Nah, selengkapnya kalian bisa baca sendiri apa maksudnya, apa pengertiannya, dan apa contoh-contohnya. Kemarin sudah sekilas sudah kasih tahu kan, gerak lokomotor itu contohnya berlari, melompat ya. Non-lokomotor itu apa contohnya? Memutar, dia gerakannya badan tetap, tapi yang digerakkan hanya anggota tubuh. Memutar kepala, menggeleng ya. Terus apa lagi? Membungkuk, mengayun ya, seperti itu. Terus manipulatif apa? Gerakan yang melibatkan suatu objek atau benda ya. Contohnya apa? Menangkap bola, melempar bola, memukul pakai stik tongkat ya. Nah, kasih contohnya, bermain kasih kan, atau memukul bola dengan raket ya. Nah, itu contoh-contohnya. Kalian boleh dibaca ulang tentang pelajaran PJOK-nya. Lalu kita akan belajar halaman 18. Perubahan energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Angin itu apa? Angin itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat kan. Angin itu bisa kita lihat? Nggak bisa. Tapi kita bisa rasakan dari mana? Dari adanya hembusan ya.
kalau dia kerasa adem, dingin, atau mungkin misalnya daun-daun bergoyang ya ditiup angin, nah itu menandakan bahwa ada angin yang meniup daun tersebut ya. Nah, angin termasuk sebagai sumber energi dapat diperbarui. Nah, kemarin kita sudah belajar yang mana penggolongan sumber energi yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui itu, nah, artinya yang sudah benar-benar Tuhan ciptakan. Contohnya yang dapat diperbarui adalah angin. Nih, angin ya. Salah satu contohnya adalah energi angin. Artinya angin selalu tersedia dan tidak akan habis kalau kita gunakan terus-menerus. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan alam ini. Angin itu kan udara ya. Udara, terus apa lagi yang bisa kita rasakan yang merupakan ciptaan Tuhan. Apalagi matahari kita bisa rasakan. Nah, itu juga termasuk. Terus tanah merupakan sumber energi juga itu. Terus apalagi ya? Udara, angin, terus dan masih banyak yang lainnya ya. Coba dilihat di halaman 7 tuh, sumber energi dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya air, tanah, udara, matahari, tumbuhan ya. Dilihat di halaman 7 ya. Terus yang tidak dapat diperbarui yaitu biasanya yang berasal dari alam ya. Gas alam atau gas bumi, batu bara, emas, ini merupakan bahan-bahan tambang yang ditambang, artinya yang diolah dari dalam bumi ya, dalam tanah ya. Nah, sekarang kita belajar tentang angin. Jadi angin itu adalah salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya sumber energi yang selalu tersedia. Jadi kalaupun habis tetap ada, angin gak akan bakalan habis. Ya, selama Tuhan menciptakan bumi ini masih tetap ada matahari, masih tetap ada angin, masih tetap ada tumbuhan, ya. Oke. Nah, sekarang salah satu contohnya yaitu kita memanfaatkan angin itu dengan kincir angin, ya, angin. Nah, itu salah satunya ada di sini kegiatan keterampilan membuat seperti baling-baling ya. Baling-baling kincir sederhana ya, ini kegiatannya ya. Nah, tujuannya apa kincir angin itu? Kalau kincir angin itu, perhatikan di halaman 18. Inilah contohnya kincir angin itu ini, ya. Jadi yang menggerakkan ini adalah angin, ya, angin yang bertiup, ya. Jadi seperti kipas. Kipas kan kalau ada anginnya kan bergerak terus ya. Nah, ini digerakkan oleh angin, ya. Nah, terus apa manfaatnya? Manfaat kincir angin di dalam kehidupan kita, yaitu sebagai pembangkit listrik, membantu penyaluran air dan irigasi, objek wisata, terus membantu proses penggilingan padi, ya, dan serta sebagai kompas serta penyalur air, ya. Nah, oke, kita akan lanjut host. Host di halaman 21 kalian jawab hostnya. Gagasan pokok yang sesuai dengan gambar tersebut adalah, nah perhatikan, ini tentang visual. Visual itu yang kalian lihat, visual secara mata. Nah, apa yang kalian lihat? Gagasan visual, lihat di halaman 20, adalah gagasan yang tergambar pada teks. Nah, setelah kalian lihat gambar ini, kira-kira apa gagasan yang ada di dalam gambar ini ya? Melalui kalian melihat gambar ini, kira-kira apa gagasannya yang merupakan gagasan pokok ya dari gambar ini ya, yang di halaman 21 hoaxnya. Oke, ngerti itu tugas kalian. Terakhir survei karakter. Lihat di situ ada soal situasi. Jadi kalian baca soalnya, lalu pertanyaan adalah tindakan yang sebaiknya dilakukan Mira agar tidak menimbulkan kegaduhan adalah, nah kalian jawab, pilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan karakter yang ada pada soal itu ya. Oke, kita akan lanjut di pembelajaran keempat. Lihat pembelajaran keempat di buku tematinya. Lihat di situ ada 3 orang, ada gambar Tiara bersama para pengguna jalan yang lain. Lihat di sini ada gambar. Ini Tiaranya lagi berjalan kaki. Terus ada seorang laki-laki yang sedang naik sepeda. Terus satu orang lagi, ibu-ibu, bapak-bapak juga ada menggunakan jalan dengan apa? Mengendari sepeda motor ya. Nah, lihat perhatikan itu. Dari ketiga pengguna jalan ini, Tiara, ada anak laki-laki menggunakan sepeda,
lalu juga ada yang menggunakan sepeda motor. Nah, kalian jawab pertanyaan, ayo mencari tahu kegiatannya apa, ya. Ini lagi ngapain, ya. Tiara lagi ngapain, seperti yang dibilang tadi. Terus energi yang dimanfaatkan. Coba contoh, perhatikan Tiara. Tiara ini sedang ngapain dia? Kegiatannya sedang berjalan. Nah, energi apa yang dipakai Tiara adalah energi kimia. Energi kimia itu adalah energi yang karena apa? Karena dia makan nasi sarapan, seperti ingat nggak? Sudah terangkan di pembelajaran sebelumnya. Karena kita makan, kita ada konsumsi makanan dan minuman, makanya kita punya energi. Nah, energi yang kita manfaatkan untuk bergerak, untuk melangkah, untuk melompat, untuk menarik dan segala macam, itu menggunakan energi kita, namanya energi kimia, ya. Energi kimia, energi yang digunakan. Terus terakhir, sumber energinya dari mana? Sumber energi kimia dari mana? Dari bahan makanan, ya. Nasi, terus lauk pauk, ya, seperti itu. Oke, mengerti ya, Nak, ya? Terus yang kedua, atau juga bisa energi otot, ya, karena si Tiara ini kan menggunakan ototnya. Otot itu sumber tenaga juga, ya. Nah, sekarang halaman 21. Tuliskan hak dan kewajiban para pengguna jalan umum. Apa hak kalian? Kalau kalian sedang berada di jalan umum, di jalan raya, ya, apa hak kalian? Nah, hak itu apa? Miss akan ulang lagi. Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Artinya hak itu yang kita terima dan dimiliki oleh semua warga masyarakat, ya. Jadi hak itu yang kita terima oleh semua orang, ya. Lalu bedanya dengan kewajiban apa? Kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak kita terima, kalau kewajiban kita lakukan, ya. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita lakukan kewajiban kita. Misalnya di jalan raya, kita lakukan hak kita. Hak kita apa? Yaitu menikmati atau merasakan atau menggunakan fasilitas kendaraan umum contohnya, atau merasakan penggunaan jalan raya, ya. Itu hak kita sebagai warga masyarakat, sebagai warga Indonesia, itu hak kita. Tapi kewajiban kita adalah mematuhi peraturan berlalu lintas. Kalau kita misalnya pakai sepeda motor misalnya, ya, atau kita jalan kaki seperti Tiara tadi, kan, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita berjalan kaki, boleh nggak kita jalan di tengah-tengah jalan itu? Nggak boleh. Harus di mana kalau berjalan kaki? Harus jalan di trotoar atau di pinggir jalan, ya, di bahu jalan namanya, ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak ditabrak oleh mobil atau motor yang melintas, ya. Itu kewajiban kita, menjalankan aturan selama di jalan raya, ya. Nah, kewajiban kita juga apa? Kewajiban kita menjaga kebersihan juga di jalan contohnya, ya. Nah, ini tulislah hak dan kewajiban kalian sebagai pengguna jalan umum, ya.